Tanggal 9 Desember tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk meningkatkan kesadaran publik untuk tidak mendekati dan melakukan korupsi. Nah, untuk menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia, MD Universe akan memberikan apresiasi kepada koruptor-koruptor terbaik di negeri ini. Sebuah penghargaan untuk mereka yang berani melestarikan budaya kita yang paling mahal. Apalagi kalau bukan budaya korupsi. Selamat datang di MD Universe. Inilah Koruptor Award, sebuah apresiasi untuk mereka yang korupsi. Mari kita mulai Koruptor Award dengan nominasi pertama, yaitu koruptor terbesar di Indonesia. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah kasus yang menyeret nama Surya Darmadi dan Bupati Indragiri Hulu periode 99 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman, disebut menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi Surya Darmadi juga dipastikan menjadi rekor korupsi terbesar yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Agung. Surya Darmadi adalah pemilik perusahaan PT Duta Palma Group. Darmadi sempat masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia ke-28 menurut majalah Forbes pada tahun 2018. Pada 2014, KPK menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dalam kasus suap alih fungsi hutan di Riau yang juga menjerat mantan Gubernur Riau Anas Ma'amun. Namun belum selesai diperiksa, Darmadi kabur ke luar negeri. Pada 2022, KPK kembali menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.000 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Selain menjadi koruptor terbesar, Surya Darmadi juga merupakan koruptor yang licin. Sebelum menyerahkan diri, Surya adalah buron yang menghindari proses hukum selama 8 tahun. Surya Darmadi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 8 September tahun 2022. Bapak itu harta yang dikumpulkan sebelum kita korupsi ini, Pak. Saya nggak korupsi. Nominal kerugian negara kasus Surya Darmadi sebesar 78 triliun rupiah mengalahkan kasus-kasus mega korupsi sebelumnya, seperti kasus PT TPPI yang merugikan negara sekitar 37,8 triliun dan kasus korupsi PT Asabri dengan total kerugian negara sekitar 22,7 triliun. Nominasi selanjutnya adalah koruptor termuda di Indonesia. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah apa yang kamu lakukan saat berusia 24 tahun? Nur Afifah Balkis, di usianya yang ke-24, sudah ditangkap KPK karena terjerat dalam kasus suap Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur Mas'ud. Abdul Ghafur selain menjabat sebagai bupati, juga masih menjabat sebagai ketua DPC Partai Demokrat. Saat menduduki posisi ketua itulah, Abdul Ghafur mengangkat Nur Afifah Balkis sebagai bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan. Pengangkatan Nur Afifah dilakukan demi memudahkan koordinasi antar keduanya. KPK mengungkapkan bahwa Nur Afifah Balkis berperan sebagai pengelola uang suap yang diterima oleh sang bupati. Abdul Ghafur kerap menggunakan kartu ATM Nur Afifah untuk transaksi keuangan. Gadis berusia 24 tahun ini membawa koper untuk menyimpan uang suap sebanyak 1 miliar. Dia juga diketahui menyimpan uang sebanyak 447 juta di rekeningnya yang merupakan uang suap dari para kontraktor proyek. Nur Afifah menjadi koruptor termuda mengalahkan senior-seniornya, seperti Yan Anton, Bupati Banyuasin periode 2013-2018. Yan Anton ditangkap KPK karena kasus suap proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin saat berusia 32 tahun. Atau Muhammad Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai periode 2016-2021, yang dicokok KPK atas kasus suap lelang jabatan di Pemkot Tanjung Balai saat berusia 33 tahun. Nominasi selanjutnya adalah koruptor tertua di Indonesia. Dan nominasinya adalah
Dan pemenangnya adalah jika yang muda-muda bisa korupsi, yang tua-tua tentu lebih ahli. Anas Ma'amun tercatat sebagai koruptor tertua di negeri ini. Di usianya yang ke-87 tahun, Anas menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau. Anas Ma'amun sendiri adalah Gubernur Riau periode 2014 yang tertimpa banyak kasus, dari korupsi hingga tindakan asusila. Baru beberapa bulan menjabat, ia ditangkap KPK karena menerima sejumlah uang dari pengusaha terkait alih fungsi lahan pada 2014. Sempat menghirup udara bebas pada September 2020, Anas kembali menjadi tersangka dalam kasus suap dan kembali mendekam di penjara selama 1 tahun. Usia Anas melampaui koruptor-koruptor yang lain, seperti Oce Kaligis yang berusia 77 tahun, mantan Gubernur Papua, Barnabas Webu 73 tahun, atau mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila Supari yang berusia 70 tahun. Nominasi selanjutnya adalah korupsi paling berjamaah di Indonesia. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah selain ibadah, korupsi pun bisa dilakukan secara berjamaah alias bersama-sama. Korupsi secara kolektif ini biasanya menyasar lembaga pemerintahan legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dan korupsi paling berjamaah yang tercatat adalah kasus korupsi APBD yang dilakukan oleh 43 anggota DPRD Sumatera Barat pada tahun 2002. Sebanyak 43 anggota dan pimpinan DPRD Sumbar divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebesar 6,48 miliar. Kasus DPRD Sumbar mengalahkan beberapa pesaingnya, seperti DPRD Malang dan DPRD Kota Padang yang melakukan korupsi berjamaah sebanyak 40 anggota, atau DPRD Kota Jambi yang menerima suap dari gubernur sebanyak 23 anggota. Nominasi selanjutnya adalah provinsi terkorup di Indonesia. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah dari catatan KPK, sepanjang tahun 2002 hingga 2019, terdapat total 1.152 pelaku korupsi yang berhasil diamankan oleh KPK. Pada 2020, KPK merilis laporan tentang provinsi paling korup berdasarkan data dari 2002 hingga 2019. Dan Jawa Barat menjadi ranking pertama sebagai provinsi paling korup di Indonesia dengan total 101 kasus. Sedangkan di peringkat kedua dan ketiga, ada Jawa Timur dengan 85 kasus dan Sumatera Utara dengan 64 kasus. Nominasi selanjutnya adalah koruptor dengan hukuman terlama di Indonesia. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah hukuman bagi koruptor memang berbeda-beda, namun kebanyakan di bawah 10 tahun penjara. Tapi untuk kasus Akil Mokhtar, dia harus menelan pil pahit karena divonis penjara seumur hidup, menjadikannya sebagai salah satu koruptor dengan hukuman terlama yang pernah ada di Indonesia. Akil Mokhtar adalah politikus senior sekaligus hakim yang pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi serta Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013. Dia menulis buku tentang anti korupsi, bahkan mengusulkan agar para koruptor dipotong jarinya. Namun, 1 tahun berikutnya, Akil Mokhtar justru dinyatakan sebagai tersangka korupsi pada tahun 2013. Akil menerima suap dan gratifikasi terkait sengketa pilkada di 15 daerah, serta melakukan pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah. Penjara seumur hidup untuk Akil dinilai wajar karena dirinya telah merusak nama baik hakim dan lembaga peradilan di Indonesia. Selain Akil, sebenarnya ada nama-nama lain yang harus mendekam di penjara seumur hidup akibat korupsi, seperti Brigjen Teddy Hernayadi, Andrian Waworuntu, dan 3 mantan direksi Jiwasraya. Sedangkan Gayus Tambunan mendapat angka 29 tahun, Urip Trigunawan 20 tahun, dan Sony Wijaya 18 tahun. Nominasi selanjutnya adalah koruptor paling dibela di Indonesia.
Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah pada September yang lalu, Gubernur Papua, Lukas NMB, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar. Pasca penetapan tersebut, massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua melakukan aksi unjuk rasa di Jayapura. Ribuan massa dan simpatisan menyatakan dukungan kepada Lukas NMB yang menurut mereka telah dikriminalisasi oleh pemerintah. Selain di Papua, sejumlah massa yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jakarta melakukan demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Dalam aksinya, puluhan pendemo membawa poster yang berisikan protes terhadap penetapan Lukas NMB sebagai tersangka. Lucu sekaligus ironi, ketika korupsi dibenci, tapi tersangkanya justru dibela. Nominasi selanjutnya adalah koruptor tersangar di Indonesia. Kenapa paling sangar? Karena berani sesumbar terkait kasusnya. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah pada tahun 2012, mantan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dituding terlibat kasus mega korupsi proyek Hambalang. Namun dirinya membantah dan menilai hal itu sebagai fitnah yang kejam. Anas bahkan sesumbar agar dirinya digantung di Monas jika menerima uang dari proyek Hambalang. Rp1 saja, Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Namun pada Februari 2013, KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan tersangka kasus pencucian uang. Sesumbarnya pun seolah jadi bumerang bagi Anas, tapi ia tetap bersikeras bahwa dirinya tidak mengambil sepeser pun dari Hambalang. Selanjutnya adalah koruptor terkeji. Tapi kali ini tidak ada nominasi, karena semua koruptor adalah keji. Tapi ada satu nama yang sepertinya cocok menjadi pemenang, yaitu Juliari Peter Batubara. Mantan Menteri Sosial sekaligus politisi PDIP ini mengkorupsi program bansos COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu. Ia didakwa menerima suap sebesar 32 miliar terkait proyek bansos bagi warga Jabodetabek. Di tengah keadaan masyarakat dan negara yang sedang kacau dilanda pandemi, Juliari masih sempat mencari cara untuk menguntungkan dirinya sendiri. Maka label koruptor terkeji untuknya sepertinya tidak terlalu buruk. Selanjutnya adalah koruptor terniat. Tidak ada nominasi juga, karena semua koruptor pasti melakukan korupsi dengan niat. Tapi ada satu nama yang sepertinya cocok menjadi pemenang, yaitu Yan Anton Ferdian. Mengapa terniat? Karena Yan Anton melakukan korupsi untuk ongkos ibadah haji. Yan Anton adalah Bupati Banyuasin periode 2013-2018 dan menjadi bupati termuda di Indonesia di usia 29 tahun. Sayangnya, ia tersandung kasus suap sebesar 1 miliar terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. KPK menyatakan Yan Anton dan istrinya membutuhkan dana untuk menunaikan haji. Ia kemudian menggunakan uang korupsi senilai 1 miliar sebagai ongkos haji dan bekal perjalanan. Atas kasus itu, Yan Anton Ferdian divonis hukuman 6 tahun penjara. Paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mas ini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Nominasi selanjutnya adalah koruptor termodis di Indonesia. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah sulit sebenarnya menentukan siapa paling modis dari koruptor-koruptor cantik ini. Tapi aura Angelina Sondak yang notabene adalah model dan Putri Indonesia tahun 2001 memberinya nilai lebih. Pada 2012, Angelina Sondak yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR fraksi Partai Demokrat
ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet. Inilah beberapa momen Angelina Sondak tampil modis dalam persidangan. Selanjutnya adalah koruptor terganteng di Indonesia. Tidak ada nominasi karena katanya ganteng itu relatif. Tapi jika boleh memilih, Zumi Zola, mantan gubernur Jambi ini, bisa dikategorikan sebagai salah satu koruptor terganteng di Indonesia. Zumi Zola adalah aktor kenamaan yang sudah malang melintang di dunia hiburan. Seiring berjalannya waktu, Zumi Zola memilih terjun ke politik hingga menjabat sebagai gubernur Jambi periode 2016-2021. Saat menjadi gubernur, Zumi Zola tersandung kasus suap APBD Jambi tahun 2018 yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 6 tahun. Selanjutnya adalah koruptor tersantuy. Tidak ada nominasi juga, karena kelihatannya semua koruptor yang tertangkap nampak tenang dan tidak malu untuk tersenyum hingga melambaikan tangan. Tapi jika boleh memilih, mantan Bupati Purbalingga sekaligus politisi PDIP, Tasdi, bisa menjadi salah satu contoh koruptor tersantuy. Bagaimana tidak, Tasdi mengacungkan salam metal kepada para wartawan saat dirinya menjadi tersangka korupsi pada 2018. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak, yang terjerat kasus impor sapi pada tahun 2013. Selanjutnya adalah koruptor yang paling merasa keren. Sekali lagi, tidak ada nominasi, karena sepertinya hanya beliau yang berpikiran seperti ini. Ini dia Eni Saragih, mantan anggota DPR yang dijerat KPK karena diduga menerima suap berkaitan dengan proyek PLTU Riau. Saat ditanya wartawan tentang borgol yang ia pakai, ia mengatakan, gelengkan kepala dan katakan, Tidak! Tidak! abaikan rayuannya dan katakan, Tidak! Tidak! tutup telinga dan katakan, Tidak! Tidak! bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Selanjutnya adalah nominasi keluarga dan pasangan koruptor terbaik. Ada 4 nominasi, yaitu bapak dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, serta nominasi terakhir adalah keluarga koruptor terbaik. Yang pertama adalah pasangan koruptor bapak dan anak terbaik. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah mengapa Soeharto dan Tommy Soeharto? Tentu saja karena kapasitas mereka sebagai presiden dan anak presiden. Majalah Forbes menobatkan Soeharto sebagai pemimpin negara terkorup di dunia. Jumlah korupsi Soeharto selama masa pemerintahannya diduga mencapai 15 hingga 35 miliar US dollar. Kasus yang menjerat Soeharto adalah kasus dugaan penyalahgunaan dana 7 yayasan sosial yang ia dirikan, seperti Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Trikora, dan Yayasan Super Semar. Indikasi penyimpangan dana yayasan yang dikelola oleh Soeharto sebenarnya telah diendus oleh Kejaksaan Agung sejak 1 September 1998. Namun kasus itu sempat ditutup dan tidak dilanjutkan. Pada 3 Agustus tahun 2000, Soeharto resmi menjadi terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan dana yayasan sosial. Sayangnya, kasus dugaan korupsi Soeharto menguap begitu saja hingga hari ini. Anak kedua Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, menjadi salah satu tokoh yang punya rekam jejak hitam dan rentetan kasus hukum. Salah satu yang paling terkenal adalah saat Tommy Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi Bulog pada Februari tahun 1999. Tommy divonis bersalah dengan hukuman 18 bulan penjara pada 22 September tahun 2000. Tommy sempat menemui Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengajukan permohonan gerasi, namun ditolak. Ia kemudian memasukkan identitas dan melarikan diri. Pada 26 Juli tahun 2001, hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Tommy, Safiuddin Kartasasmita, tewas ditembak oleh 2 orang suruhan Tommy. Tommy pada akhirnya tertangkap, diajukan ke pengadilan dan dinyatakan terbukti bersalah menjadi otak pembunuhan berencana. Dirinya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
Di penjara, Tommy masih bisa menikmati berbagai kemewahan. Televisi, sofa, kamar mandi dengan shower, penyucuk udara hingga telepon dan laptop tersedia di ruangannya. Berkat pengurangan masa hukuman oleh MA dan remisi yang diterimanya, Tommy dinyatakan bebas bersyarat di sepertiga masa tahanannya. Yang kedua adalah pasangan koruptor suami dan istri terbaik. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah selain menjadi suami istri, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana juga membangun dinasti politik di Probolinggo selama 18 tahun yang akhirnya terjegal kasus korupsi. Hasan Aminuddin menjadi Bupati Probolinggo 2 periode, sejak tahun 2003 hingga 2013. Setelah masa jabatan bupatinya selesai, istri Hasan, Puput Tantriana Sari, melanjutkan kekuasaan menjadi Bupati Probolinggo sejak tahun 2013 hingga tahun 2024. Ironisnya, sepasang suami istri ini ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Lebih miris lagi, Probolinggo masih termasuk dalam 10 daerah termiskin di Jawa Timur. Yang ketiga adalah pasangan koruptor adik dan kakak terbaik. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah Rahmat Yassin adalah Bupati Bogor 2 periode, dari tahun 2009 hingga 2018. Masa jabatan pertama dilalui Rahmat dengan mulus. Namun pada masa jabatan kedua, dia terjegal kasus korupsi. Rahmat ditangkap KPK dalam kasus tukar guling lahan. Hanya sepekan setelah bebas pada tahun 2019, Rahmat kembali ditangkap KPK karena kasus gratifikasi pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Seolah mengikuti jejak sang kakak, adik kandung Rahmat, Ade Yassin juga ditangkap KPK. Ade Yassin ditangkap KPK atas dugaan suap pengurusan laporan keuangan daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Nominasi terakhir dari Koruptor Award kali ini adalah keluarga koruptor terbaik. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah Dinasti Ratu Atut menjadi dinasti yang paling terkenal di daerah Banten. Ratu Atut dan keluarga besarnya, dari suami, adik, anak, adik ipar, menantu, bahkan ibu tiri, sempat menguasai posisi dan jabatan strategis di pemerintahan Banten selama puluhan tahun dan tak pernah tergoyahkan. Ratu Atut Khosyah adalah gubernur Banten 2 periode dan menjadi gubernur wanita pertama di Indonesia. Dalam masa kejayaan Atut inilah, anggota keluarganya satu persatu maju di pemilihan daerah, DPRD hingga DPR RI. Pada 2013, Ratu Atut dan adiknya, Tubagus Heriwardana alias Wawan, ditangkap KPK atas kasus suap Hakim MK dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak dan mega korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Provinsi Banten dari tahun 2011 hingga 2013. Wawan divonis 7 tahun penjara, sedangkan Ratu Atut divonis 12 tahun penjara. Adik Ratu Atut, Ratu Lilis Karyawati, juga harus mendekam di penjara selama 8,5 tahun karena terjerat kasus korupsi. Kasus yang menjerat Atut tak melemahkan kekuatan dinasti politiknya. Keluarga besarnya masih bisa meraih kemenangan dalam Pilkada daerah Banten. Inilah pemenang nominasi Koruptor Award versi MD Universe. Terima kasih sudah menonton video ini, dan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Sampai jumpa, salam Universe.